Halo teman-teman Genbiers, selamat datang di G-Talk episode kedua. Nah kalau tadi di episode pertama udah bareng sama Adel ya, sekarang bareng aku Wandes dari Kewirausahaan Korkom Semarang. Nah hari ini di episode kedua ini kita mau ngulik-ngulik nih seputar Korkom Semarang itu apa sih sebenarnya gitu. Sini udah ada Noval ya sama Mbak Andin ya. Halo Halo, teman-teman. Ketemu lagi ya sama Iya. kita. Jangan Bosen. bosen ya. Oke, nah sebelum kita masuk nih, kan di generasi baru Indonesia itu kan biasanya terbagi jadi dua nih. Ada yang namanya Korkom, ada yang namanya Komsat. Nah, Yep. Andin bisa jelasin nggak sih atau Novel perbedaan Korkom dan Komsat itu apa sih? Oke, kalau perbedaan Korkom sama Komsat sebenarnya gampang banget cara ngebedainnya simple gitu, simple. Cuma karena emang kadang itu hal yang baru di telinga oleh teman-teman ya, jadinya kayak bingung. Korkom itu apa sih, Komsat itu apa gitu. Jadi perbedaannya adalah kalau Korkom itu adalah koordinator komisariat. Nah, sedangkan komisariat itu tuh berada di universitas masing-masing. Jadi ketika kalian keterima jadi Gen B atau generasi baru Indonesia, kalian langsung masuk ke komisariat. Nah nanti kalau kalian mau maju ke Korkom, nah itu jadi beda. Dia bukan di komisariat tapi lebih ke Korkom. Nah kalau Korkom sendiri ini, tadi kan Korkom itu koordinator komisariat. Jadi Korkom lebih sebagai penjembatan gitu loh. Penjembatan antara pembina atau yang ada di Bank Indonesia sama teman-teman yang ada di komisariat masing-masing. Karena apa? Karena kan kita pasti nantinya akan selalu melibatkan pembina atau dari Bank Indonesia ya. Dan gak mungkin kalau di setiap komisariatnya itu tuh kayak yang langsung komunikasi gitu Iya, ya benar. sama pembina ataupun dari pihak Bank Indonesia. Jadinya kita komisariat itu sebagai penjembatan dan juga sebagai penyelaras atau biar adil kali ya. Karena kan komisariat kan banyak banget kan, kalau di kita ada 8, jadinya ya mau nggak mau Korkom itu tuh harus seadil-adilnya kayak gitu. Berarti bisa dibilang Korkom itu semacam channel gitu ya antara. Bisa dikatakan seperti itu, lebih ke penjembatan gitu sih. Nah Din, ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman Genbiers. Cara daftar Korkom itu gimana? Ada spesifikasi khusus, tes-tes khusus? Mungkin dari siapa dulu nih, Noval apa Andin? Kebetulan tahun ini tuh yang nyeleksi Andin ya, tahun lalu lebih tepatnya. Oh, Yang kita gitu. nih yang nyeleksi Andin nih deh. Bisa kali ya dibagi Andin ke bisa kali teman-teman ini Genbiers. tahu nyeleksinya gimana sih gitu. Aduh, Biar dapat kita. jadi kalau sebenarnya cara masuk ke Korkom itu sama aja kayak mau masuk ke komisariat gitu. Cuma di sini Korkom itu yang nyeleksi itu adalah ketua Korkomnya langsung kayak gitu. Nah, kan kemarin aku yang diamanahi jadi ketua Korkom, jadinya aku yang menyeleksi. Jadi untuk tahapannya sebenarnya simple banget kayak pemberkasan CV doang. ya, IPK segala macam. Enggak. Enggak sedetail Kartu itu. keluarga. Aduh, SKTM gitu-gitu. Jangan. Enggak. Kayak cuma ya udah pemberkasan biasa kayak gitu, terus screening, habis itu nanti langsung ini mungkin yang membedakan sih tahap FGD. Jadi kalau mau masuk ke Korkom biasanya ada tahap FGD. Kenapa? Karena kan kalau di Korkom itu tuh kita harus bisa menampilkan atau membuahkan ide-ide baru, karena kan kita akan membawahi oleh komisariat gitu kan. Jadinya ya komisariat satu sama yang lain itu kan pasti bakalan beda gitu loh ide-idenya, dan kita harus menyelaraskan biar seadil-adilnya. Nah mungkin dengan FGD itu tuh biar teman-teman itu tuh pada tahulah kemampuan cara public speaking atau cara mengidekan sesuatu itu seperti apa. Nah nanti kalau udah FGD langsung interview, terus udah jadi Korkom Jadi gitu. anggota Korkom mantap. Sesimpel itu ya. Simpel gampang banget sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman Genbiers yang baru sebelum nanti mau bergabung sama Korkom, diri persiapan dulu kali ya. Bener. Persiapan FGD. Mm-mm. FGD itu seperti apa sih? Terus etika-etika FGD yang benar itu seperti apa? Cara Betul. menyampaikan Betul, opini dan lain-lain. Nah, berhubung Noval sama Andin ini menjabat udah hampir setahun ya di Korkom ya. Iya. Iya, Bisa dijelasin nggak sih suka dukanya seperti apa? Seru deh ini. seru banget Yang sih. seru dulu deh, yang seru. Pastinya lebih banyak sukanya ya daripada Nah, dukanya. Masa Diplomatis sih kak? banget. Masa sih kak? Coba dijelasin dong, kan teman-teman Genbiers penasaran nih gimana? Kalau sukanya pasti banyak banget ya, terutama pasti jujur Korkom tuh seru banget sih. Ini ada ya Mas Wandes ya, Andini semuanya, dan teman-teman yang ada di sekitar sini rame teman-teman. Itu seru-seru banget pastinya. Kita banyak banget ketawa, kita banyak banget ngobrol, dan ini ya salah satu bagian serunya juga. Kan salah satu program kerja kita tuh ada Sosling Desa Binaan.
itu tuh kita keliling-keliling gitu, ada ke Salatiga, Seru ada banget. ke Kudus, ke Magelang kemarin ya. Iya. Dan ketika kita ke sana, kita kayak ikut ke mall juga, ikut ke kemarin sempat ke air terjun. Iya. Ya itu seru banget jujur. Itu Kayak road trip benar-benar gitu ya. Iya. iya, malah kayak jalan-jalan itu Wisata. seru banget sih. Jadi dan kayak gitunya banyak. Jadi sukanya kita kerja, cuman tetap banyak banget dapat fun-nya, itu menurut aku seru banget sih. Itu sukanya. Jalan-jalan sambil healing ya. Iya. Betul banget. Nah, untuk dukanya mungkin nih lebih ke ini sih yang Apa tuh? mau nangis tuh? enggak? Aduh. Tisu Siap, dong, tisu teman-teman tisu. Mungkin sulit-sulitnya gini, kan kita kan mengkoordinir 8 komisariat. Yang sulit adalah tadi sebenarnya kayak tadi penjelasan Andini, kita menjembatani kebijakan dari BI ke 8 komisariat. Nah, terkadang kebijakan dari BI itu nggak sejalan mungkin dengan harapan 8 komisariat. Bener. Nah, kita itu yang benar-benar aku sama Andini rasain banget. Kita tuh harus kayak menjalankan arahan dari Bank Indonesia, cuman tetap memenuhi ekspektasi dan harapan komisariat. Bener. Nah, itu kita benar-benar mengolah kata-kata, kita bagaimana benar-benar mereka bisa sesuai sama-sama enak lah, itu sih harapannya. Karena tentunya kan kita harus menyesuaikan arahan ya, cuman kita tentunya harus bagaimana komisariat juga bisa sejahtera dan nyaman lah. Cuman terkadang nggak selalu sejalan. Nah, itu sih yang kadang-kadang PR dan bebannya di sana, bagaimana harus dua-duanya sama-sama senang gitu. Gitu sih. Susul-susulnya itu sih kalau aku segitu. Wah, Betul kita sekali. lumayan banyak ya. Banyak banget. Nah, terus ini kan kita sambung lagi nih. Semenjak selama 1 tahun periode di Korkom nih, manfaat yang Andin sama Noval dapetin tuh apa aja sih? Banyak banget jujur. Tadi kalau Noval bilang sukanya adalah kita bisa sambil jalan-jalan gitu ya. Betul. Itu satu ya. Keduanya adalah menurut aku itu challenge buat diri sendiri juga, itu dapat sih. Karena apa? Karena tadi juga Noval udah bilang bahwasanya kita harus benar-benar seadil-adilnya sama Betul. komisariat. Jadi mungkin manfaatnya jadi nambah value dan juga skill sih menurut aku. Itu adalah pengalaman berharga juga, karena kan kita di sini sebagai Korkom harus seadil-adilnya. Meskipun kita dari komisariat, kita itu tuh nggak boleh berpihak ke komisariat masing-masing. Berarti Dan harus itu objektif ya. itu kayaknya pelajaran yang sulit banget kita dapetin dimanapun, iya nggak sih? Wah. Nah itu menurut aku manfaat juga. Terus selanjutnya adalah ketika ada sebuah event dari Bank Indonesia, nah biasanya yang di calling pertama itu tuh dari pihak Korkom kayak gitu. Nah nanti pihak Korkom itu baru langsung ke komisariat kayak gitu loh. Jadi pokoknya Korkom itu yang menjadi nomor 1 lah ketika ada informasi kayak gitu. Jadinya kita yang lebih duluan tahu daripada komisariat kayak itu gitu. Mungkin soal ini ya, Din, kayak soal kenapa sih harus masuk Korkom gitu, apa sih keuntungan masuk Korkom gitu ya. Bisa. Kita jadi ya telinganya pertama dari pembina gak sih gitu. Jadi informasi datang ke kita cepat gitu. Betul sekali. Jadi banyak sih manfaatnya. Nah, kan manfaatnya udah banyak banget nih. Dari Andin Noval udah banyak manfaatnya, udah dapat banyak manfaatnya lah seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan khusus untuk para Genbiers yang tertarik banget nih untuk bergabung di Korkom gitu? Gimana? Ada pesan-pesan nggak? Noval dulu boleh? Boleh, Oke, silakan. kalau aku ya jangan ragu buat masuk Korkom sih, maksudnya gini. Mungkin ya Komsan tentunya bagus ya, Korkom juga tentunya bagus. Cuman ya salah satu tadi yang disampaikan Ani untuk masuk Korkom, pertama kita relasi kita dari berbagai universitas. Itu yang pertama. Kayak Andini, Wandes dari UKSW, Andini dari Untider, ya kita kenal padahal berbeda kota bahkan ya. Itu yang pertama, relasi di mana-mana. Yang kedua, tadi soal kebijakan BI atau misalnya komunikasi segala macam, pasti dari pembina, dari BI itu langsung ke kita dulu ke Korkom. Jadi ya sebelum dilempar ke Komsat kita udah mendengar dulu gitu ya. Bener. Sehingga ya dapat dikatakan cukup dekat juga, bisa juga dibilang kayak gitu. Mungkin gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Andin mungkin? Kalau dari aku sama seperti kayak Noval. Jadi kalau teman-teman tertarik ke Korkom itu boleh banget join aja, tapi kita tidak yang kayak komisariat itu tuh gini, Korkom gini, enggak ya, kita sama, cuma di sini karena kita sekarang ada di Korkom ya. Ayo kalau teman-teman mau masuk Korkom, karena banyak banget manfaatnya, nggak cuma relasi, pengalaman, tapi juga semuanya kayaknya didapetin di Korkom kayak gitu. Meskipun ada sukanya pasti ada dukanya. Kayaknya semuanya ketika masuk komisariat maupun Korkom itu pasti ada suka dan duka. Kalau menurut aku pesan yang buat Genbi Korkom selanjutnya itu lebih ditekankan bahwasanya ketika kalian itu udah komitmen di awal,
kalian harus dari awal hingga akhir itu tuh bareng-bareng gitu loh. Even kalau kita kan masuk 21 ya, anak korkom 21, keluar juga 21, ibaratnya harus kayak gitu. gitu. Nah itu menurut aku challenging juga buat kita, apalagi kita sebagai ketua sama wakil ya Val. Jadi kita harus bener-bener semangat, menjaga banget semangat anak-anak kita. Karena maksudnya gini sih, apalagi ya aku paham juga sebagai Ania sebagai ketua ya, kayak ya kalau emang dari kitanya udah lemas gimana yang di bawahnya Nah, gitu. Apa yang mau bener. kita harapkan dari mereka juga kalau kitanya juga lemas-lemas gitu sih. Nah, Berarti itu lebih ke harus berintegritas gitu ya. Betul, Belajar betul untuk banget. berintegritas. tanggung jawab, amanah itu kayaknya pesan yang harus kalian Jalankan. bener banget sih. Mungkin itu sih. Wah, menarik sekali ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik masuk Korkom nih nanti, boleh banget langsung daftar aja ya kalau misalnya udah Bener. diterima di komisariat. Ah, Terus nanti pasti bakal ada seleksi ya. ada. Seleksi. Nah, nanti teman-teman langsung apply aja, ngikutin persyaratan dan mempersiapkan diri untuk mengikuti FGD seperti itu. Betul sekali. Ya, jadi diskusi kita pada hari ini tuh cukup padat ya. Ya, dan Seru juga banget. sih, seru banget kita ngobrol-ngobrol di sini. Nah, mungkin lebih bagus kali kalau kita rangkum sedikit diskusi kita pada hari ini. Boleh banget. Mungkin dari Andin dulu. Kalau Korkom itu tadi sebagai penjembatan dari Bank Indonesia atau pembina kita ke komisariat. Terus juga manfaatnya banyak banget ya, Val. Banyak banget kayak yang tadi udah kita bahas juga ya di sini, kayak Sumpah banyak banget. pertama sih kita tahu denger yang pertama ya Din ya, yang kebijakan dari Bank Indonesia. Dan juga kita kenal dari berbagai univ gitu sih paling Relasi. manfaatnya, kayak yang tadi udah kita bahas juga sebenarnya teman-teman. Betul. Meskipun ya pasti ada suka ada duka kayak gitu loh. Pasti. Tapi manfaatnya lebih banyak sih jujur. Jadi sukanya apalagi ya, sukanya lebih banyak gak sih? Seru gak sih? jujur banget iya kan. sih. Pokoknya manfaatnya lebih banyak ya. Udah Bener. langsung masuk Korkom Sukanya aja. ya. Iya. Jangan ragu boleh. Jangan ragu masuk Korkom. Jangan ragu masuk Korkom. Bener Oke. banget. Mungkin Mungkin biar enggak ketinggalan info kali ya, jangan Boleh. lupa follow Oh, iya, betul. Instagram Oke. Genbi Semarang dong. Genbi Semarang apa sih Kak Instagramnya? Apa? Genbi_Semarang. Ya jangan lupa ya teman-teman di follow Banyak karena banget konten menarik juga ya. banyak Sarah. konten menarik, banget, banyak konten banget. menarik sama informasi-informasi menarik bener, juga. bener. Karena kita tuh enggak yang selalu Genbi apa-apa. Genbi itu tuh enggak. Jadi di media sosial kita tuh kadang juga kita ngasih informasi yang emang dibutuhkan dari mahasiswa gitu loh. Jadi semisal even kayak hari besar yang kadang kita nggak tahu, Betul. kita itu nge-share gitu loh. Jadi mungkin meskipun teman-teman kayak mungkin agak ragu atau seperti apa, ngapain sih nge-follow Genbi Semarang, paling juga nanti ujung-ujungnya Genbi gitu kan. Enggak. Isinya Jadi daging semua ya. bener, Dan seru gak daging. sih kayak TikTok segala macam. Jadi kita Iya, menyesuaikan juga gitu yang iya, seru-seru, bener yang kira-kira banget. nggak ngebosenin gitu. Oh, ada TikToknya juga ya? Ada Wah, seru dong. kan. Keren banget ya berarti ya. Seru banget lah. Oke, jadi nanti teman-teman Genbiers yang baru jangan lupa follow sosial media kita ya. Oke. Mungkin itu aja sih Din, Val, untuk ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Thank you ya. Sama-sama. Terima kasih kembali terima kasih Wandes dan kembali, teman-teman. Wandes. Ya, Mantap. semuanya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Bye.